Oh, belum. Boleh. Nanti dilanjut Belum, lagi, Bu. Bapak dan Ibu. Belum. Nah, yang belum selesai nanti dilanjut lagi, boleh. Kita masuk ke materi terakhir dulu. Nanti insya Allah saya kasih banyak waktu buat Bapak dan Ibu mengerjakan tugas 3 dan menyelesaikan yang kurang. Ya, baik. Saya izin share screen. Bapak dan Ibu perkenalkan saya Aistiawati. Saya salah satu instruktur di Halal Institute. Saya juga fasilitator untuk pelatihan SPPG ini ya, Bapak dan Ibu. Salam kenal, saya izin share screen. Mohon disimak Bapak dan Ibu karena nanti ada tugas 3 ya, tugas terakhir. Insya Allah Bapak dan Ibu mudah memahami karena untuk materi yang ini Bapak dan Ibu akan terapkan langsung di SPPG-nya Bapak dan Ibu nih setelah lulus. Bapak dan Ibu ke SPPG-nya Bapak dan Ibu untuk melakukan audit internal ya Bapak dan Ibu ini wajib wajib 1 tahun sekali. Jadi nanti Bapak dan Ibu ada laporannya tuh ke BPJPH. Oh, saya sudah laporan nih untuk audit internal saya. Nah, nanti ketika lagi audit eksternal, Bapak dan Ibu sudah pilih LPH-nya. Oh, saya sudah pilih LPH nih. Nanti saya mau diaudit sama LPH. Nah, Bapak dan Ibu sudah melakukan audit internalnya. Jadi tahapannya adalah audit internal terlebih dahulu, kemudian kaji ulang, baru Bapak dan Ibu audit eksternal. Nah, biasanya nanti di audit eksternal ditanyain hasil audit internalnya mana nih, Bapak dan Ibu? Sudah ada belum hasil audit internalnya? Itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu implementasi langsung di SPPG-nya Bapak dan Ibu, ngecek langsung, periksa langsung. Oh, tadi daftar bahan yang saya punya sudah sesuai belum? Nah, nanti Bapak dan Ibu yang cek. Kemudian, oh tempat penyimpanannya sesuai standar SJPH atau tidak? Ya, oh sanitasi hygiene-nya bagaimana? Itu nanti akan Bapak dan Ibu lakukan ketika Bapak dan Ibu melakukan audit internal. Nah, ini diterapkan nih sama Bapak dan Ibu di SPPG-nya Bapak dan Ibu ya. Nah, saya izin share screen. Bapak dan Ibu, materi terakhir, insya Allah ya. Bapak dan Ibu, kita eh, belajar tentang audit internal. Sebentar, salah. Saya salah buka. Sebentar ya, Bapak dan Ibu. Sebentar, penanganan. Bentar ya. Sebentar ya, Bapak dan Ibu. Audit internal. Bapak dan Ibu sudah ada yang memahami terkait dengan audit internal?
ya Bapak dan Ibu file saya. Oke, melakukan penanganan produk. Oke, baik dan Ibu melakukan audit internal penerapan SJPH dan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal ya Bapak dan Ibu di sini. Nah, di sini tujuan dari materi pelatihannya apa, Bapak dan Ibu? Peserta mampu melakukan audit internal, mampu menyusun laporan ketidaksesuaian, mampu melakukan evaluasi tindak lanjut, dan mampu melakukan kaji ulang. Nah, kalau kaji ulang itu sama dengan rapat ya, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu rapat tahunan nih, ya, setahun sekali biasanya ya. Nah, itu sama dengan kaji ulang. Nanti buktinya pakai notulen meetingnya, Bapak dan Ibu. Boleh formatnya bebas. Nah, untuk halal, Bapak dan Ibu nanti notulen meetingnya itu isi dengan 5 kriteria SCPH, ya Bapak dan Ibu. Ada yang ingat 5 kriteria SCPH, Bapak dan Ibu. Yang pertama, apa Bapak dan Ibu? 5 kriteria SCPH. Yang pertama, Ya, Ibu, yang pertama apa Bapak? ruang lingkup Kriteria Komitmen, Bu. komitmen dan Tanggung jawab. tanggung jawab. Oke, yang kedua, Bahan. bahan. Yang ketiga, Proses produk halal. proses produk halal. Yang keempat, Produk. produk. Yang kelima, Pemantauan dan pemantauan evaluasi. evaluasi. Nah, tadi sudah dikerjakan ya, Bapak dan Ibu, untuk tugas 2 tuh, masuk komitmen sampai dengan produk. Nah, ini harus Bapak dan Ibu ingat. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan audit internal, Bapak dan Ibu bisa mengacu ke 5 kriteria ini. Ya, jadi kalau misalnya, oh saya belum punya daftar bahan, berarti masuk di kriteria yang bahan. Oh, penyimpanannya tidak sesuai, pengirimannya juga tidak sesuai, misalnya, oh berarti masuknya di PPH. Ya, kemudian oh ada produknya tidak sesuai nih, harus dimusnahkan. Ya, berarti itu masuk di produk. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus memahami 5 kriteria ini. Nah, ini jadi referensinya Bapak dan Ibu nih ketika Bapak dan Ibu melakukan audit internal ya. Nah, kemudian audit internal itu mencakup 5 kriteria tadi, komitmen tanggung jawab, bahan, PPH, produk, kemudian pemantauan dan evaluasi. Kemudian
Audit sendiri apa sih, Bapak dan Ibu? Pemeriksaan sistematik dan independen untuk mengetahui apakah aktivitas proses produksi halal dilaksanakan efektif dan sesuai perencanaan. Nah, kemudian di sini harus mempunyai SOP. Jadi Bapak dan Ibu mulai sekarang Bapak dan Ibu belajar ya, belajar untuk membuat SOP. Ya, jadi kayak misalnya SOP penyimpanan, kemudian SOP pengiriman. Misalnya Bapak dan Ibu bagaimana proses mengirim? Oh, berarti ada SOP pengirimannya. Kemudian bagaimana penyimpanan produk yang baik? Oh, bagaimana si produk ini agar tidak terkontaminasi dan sebagainya. Oh, penyimpanan untuk produk ini harus di frozen atau di freezer misalnya ya. Terus kemudian oh, untuk produk yang ini bahannya harus disimpan di suhu ruang. Nah, itu ada SOP-nya, namanya SOP penyimpanan. Jadi, Bapak dan Ibu sudah harus mulai nih, ya harus mulai membuat SOP, belajar membuat SOP untuk setiap tahapan proses yang ada di SPPG-nya Bapak dan Ibu. Nah, audit internal dilakukannya kapan? Dilakukannya 1 kali dalam setahun. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti mau sertifikasi, sebelum sertifikasi Bapak dan Ibu harus sudah melaksanakan audit internal. Nah, timnya siapa saja? Siapa sih yang bantu saya? Masa saya penyeliannya sendirian gitu ya? Nah, yang akan membantu Bapak dan Ibu adalah tim yang ada di SK timnya Bapak dan Ibu, yang tadi Bapak dan Ibu masukkan ya. Di Bapak dan Ibu sudah memasukkan tadi, oh misalnya namanya si A, si B. Nah, ketuanya si A, si B misalnya gitu ya. Oh, ada 5 orang nih, ada 3 orang. Nah, ini nanti yang akan membantu Bapak dan Ibu dalam audit internal. Tapi mereka belum tersertifikasi, bisa nggak ngaudit? Bisa ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu setelah pelatihan dari sini boleh disosialisasikan ya terkait dengan SJPH-nya seperti apa. Nanti diinformasikan juga. Nanti bantu saya dalam mengaudit. Audit itu seperti ini, seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu jelaskan kepada timnya agar nanti timnya bisa membantu Bapak dan Ibu dalam proses audit. Jadi Bapak dan Ibu nggak sendirian nih ya. Nah, alhamdulillahnya adalah halal itu untuk proses audit biasanya hanya 1 hari, Bapak dan Ibu, ya. Beda dengan misalnya Bapak dan Ibu kalau mengenal dari manufacturer itu biasanya ada yang pakai sistem. Nah, itu auditnya sampai 3 hari, ya, Bapak dan Ibu. Nah, alhamdulillahnya untuk halal ini auditnya hanya butuh waktu 1 hari, ya. Nah, ini boleh Bapak dan Ibu sudah jadwalkan kapan auditnya. Jadi nanti yang akan diaudit siap tuh, tidak dalam kondisi lagi sibuk ya, terus kemudian Bapak dan Ibu audit. Nah, tapi pada saat waktu mereka agak lengang, nah Bapak dan Ibu, oh kira-kira tanggal sekian biasanya produksinya sudah tidak terlalu banyak atau sudah akhir-akhir produksi gitu ya. Jadi sempat nih kalau misalnya kita mau audit gitu ya, itu Bapak dan Ibu pastikan tidak mengganggu waktu sibuknya ya Bapak dan Ibu, biar auditnya juga bisa fokus seperti itu. Nah, kemudian ruang lingkup audit internal harus sesuai dengan lingkup penerapan SJPH. Misalnya kantor pusat, pabrik sendiri atau maklon, dapur pusat atau cabang, gudang pusat, cabang, outlet. Nah, ini kalau misalnya dalam satu yayasan itu punya banyak dapur, Bapak dan Ibu. Nanti auditor internalnya itu dari masing-masing dapur atau ternyata auditor internalnya dari si yayasannya mengaudit beberapa dapur. Seperti itu ya. Itu bisa. Atau sekarang sudah SPPG-nya sendiri, ada penyeliannya masing-masing SPPG. Berarti bisa melakukan audit internal di SPPG-nya sendiri. Seperti itu. Atau misalnya ternyata, saya ada produk yang eh, dibuat nih di dapur yang lain, misalnya gitu ya. Nah, berarti dapur yang membuat itu juga harus diaudit oleh Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini hasil internal audit dilaporkan sesuai ketentuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kemudian pemilihan tim internal audit ya Bapak dan Ibu disesuaikan dengan pengetahuan terhadap area atau proses, komposisi disesuaikan dengan area dan fungsi yang ingin diaudit, kecakapan audit dan auditor harus independen. Nah, tanggung jawabnya apa? Sebagai ketua tim. Nah, Bapak dan Ibu sudah menentukan nih tadi di SK tim ada ketua timnya, pimpinannya atau kepala SPPG ya, kemudian penyeliannya Bapak dan Ibu. Nah, tanggung jawabnya apa? Menetapkan program audit, mengidentifikasi kebutuhan SDM-nya, melaksanakan audit, kesimpulan audit internal dan membuat laporan audit internal. Kemudian tanggung jawab auditor anggotanya apa?
menyiapkan perencanaan audit internal, melakukan audit, menentukan kesimpulan audit, membuat laporan audit, dan melakukan verifikasi tindakan perbaikan oleh auditi. Nah, di sini tujuannya yaitu mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian. Jadi Bapak dan Ibu, audit internal ini kenapa sih harus dilakukan? Kenapa saya harus lapor kepada BPJPH? Nah, untuk apa? Untuk perbaikan di tempat Bapak dan Ibu, untuk tahu, oh ini tidak sesuai. Misalnya gini, misalnya dapur Bapak dan Ibu belum ada penanganan hamanya. Jadi tikus mundar-mandir, kemudian cicak banyak di plafon ya, atau kemudian di sudut-sudut banyak eh, sawang-sawang ya, Bapak dan Ibu. Nah, berarti penanganan untuk cleaningnya, higienitasnya masih kurang untuk penanganan hamanya. Gimana nih ya? Oh, berarti ketika diaudit, loh kok banyak tikus mundar-mandir ya gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu untuk perbaikan. Jadi penanganan hamanya bagaimana nih? Oke, kita pakai trap tikus deh. Kita taruh di beberapa sudut ya. Kemudian kita cari di plafon kita kira-kira atau ventilasi kita ada yang terbuka atau tidak sehingga cicak mundar-mandir gitu ya. Terus kemudian nanti kita harus rutin nih membersihkan plafon agar sawang-sawangnya nggak ada. Nah, itu untuk perbaikan ya Bapak dan Ibu. Atau misalnya ternyata SPPG-nya Bapak dan Ibu punya budget lebih buat pakai vendor ya atau pakai third party. Oh, kita pakai third party aja deh. Jadi semua sudah urusannya third party ya, laporannya 2 minggu sekali sudah dikasih gitu kan ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika mau lapor ke eh, audit internal, pada saat di audit internal gimana penanganan hamanya? Oh, kita pakai third party sudah ada laporannya. Seperti itu. Jadi tujuan audit internal ini untuk mengetahui kesesuaian. Oh, ini sudah sesuai. Oh ya, ini belum sesuai nih. Penanganannya seperti apa? Perbaikannya bagaimana? Itu. Jadi, oh berarti kita kurang nih di cleaningnya. Dapur itu sebelum digunakan dan sesudah harus dibersihkan dahulu. Pembersihnya pakai apa nih kita? Yang sudah SH atau belum? Nah, itu untuk perbaikan. Kemudian bahan-bahan di tempat penyimpanan, ya. Eh, oh ternyata tempat penyimpanan kita belum sesuai nih, jarak bahan A sama bahan B disatukan, ditumpuk bersamaan. Nah, itu tidak boleh. Jadi misalnya tepung tidak boleh ditumpuk bareng dengan gula ya Bapak dan Ibu, atau misalnya Bapak dan Ibu punya bahan breadcrumb misalnya ditumpuk dengan garam misalnya gitu ya, dijadikan satu tumpukan, tidak boleh. Nah, itu harus terpisah ya Bapak dan Ibu. Kemudian tidak boleh langsung bersentuhan dengan lantai karena bisa kontaminasi ya, banyak hama, ada kecoa, kemudian ada semut ya. Nah, itu bisa mengkontaminasi. Kemudian oh ternyata kita pakai palet yang ada kayunya. Yang sebenarnya yang diperbolehkan adalah yang menggunakan plastik. Nah, berarti kita harus gimana nih? Oh, kita ganti palet deh. Nah, karena apa? Karena kalau palet yang kayu itu biasanya nanti berjamur, ya Bapak dan Ibu dirayap, kemudian banyak serat-seratnya. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu menaruh bahan Bapak dan Ibu di palet tersebut, eh, kemungkinan buat koyak ya si kemasannya itu oleh si palet tersebut, ya, atau terkontaminasi rayap yang ada di palet tersebut. Karena kan kalau palet itu biasanya ada proses pencuciannya ya, Bapak dan Ibu. Jadi pencucian itu tidak hanya alat-alat yang Bapak dan Ibu pakai dan gunakan. Jadi kayak misalnya palet, keranjang, nah itu harus ada maintenance untuk pencuciannya juga. Nah, seperti itu ya. Agar tidak mengkontaminasi, apalagi bahan-bahan yang Bapak dan Ibu gunakan semua adalah bahan-bahan yang akan dikonsumsi. Nah, kemudian menentukan efektivitas penerapan sistem, memberikan peluang dan perbaikan, memenuhi persyaratan dan mendaftarkan sistem halal kepada badan sertifikasi. Nah, Bapak dan Ibu tadi sudah belajar nih si halal, ya. Oh, berarti saya sudah punya akunnya nih. Nanti ketika saya mau pengajuan, saya tinggal diteliti lagi akun saya sudah sesuai atau belum, dokumen-dokumennya sudah lengkap atau belum. Nanti kalau sudah Bapak dan Ibu lengkapi, tinggal Bapak dan Ibu submit. Nah, ini contoh rencana audit Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti kalau Bapak dan Ibu mau audit internal, dibuat rundownnya. Jadi, auditor internal yang membuat, kemudian auditinya paham bahwa, oh berarti jam segini saya akan diaudit. Ya, jadi pastikan ada rundown auditnya. Karena nanti Bapak dan Ibu ketika di audit eksternal,
biasanya auditor eksternal akan kirimkan nih rundown-nya. Jadi Bapak dan Ibu tahu mereka akan tiba jam berapa, kemudian akan audit ke dalam dapurnya jam berapa, dokumennya jam berapa, Bapak dan Ibu bisa memastikan. Nah, kemudian ini contoh checklist auditnya ya, Bapak dan Ibu. Ini kalau Bapak dan Ibu sudah tadi download, ya sudah mengunduh, itu ada checklist auditnya di halaman-halaman terakhir itu mencakup 5 kriteria. Bapak dan Ibu ini ada checklist auditnya. Bisa Bapak dan Ibu gunakan kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa, saya bingung, saya mau ngaudit pertanyaannya seperti apa. Ya, saya nggak tahu nih, saya mau nanya apa, saya masih baru gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu boleh lihat di checklist auditnya. Ini bisa Bapak dan Ibu pakai, gunakan pada saat Bapak dan Ibu melakukan audit internal, ya. Nah, laporan auditnya tujuannya apa? Menyediakan bukti objektif, kemudian menjamin persyaratan tindakan perbaikan, menjamin dapat dilakukan tindak lanjut terhadap temuan audit. Nah, yang perlu Bapak dan Ibu pahami adalah teknik floor ya, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah kenal tugas penyelia halal, boleh saya review ya, Bapak dan Ibu. Tugas penyelia halal itu apa, Bapak dan Ibu? Tugas penyelia halal, kalau disingkat apa? Ada yang tahu kalau disingkat tugas penyelia halal? Ini. A? Tadi pasti sudah disinggung nih Bapak dan Ibu. Kira-kira tugas penyelia halal disingkatnya apa? ABC? Ada yang ingat Bapak dan Ibu? Tugas penyelia halal sudah diterangkan terkait dengan SJPH ya Bapak dan Ibu. Boleh saya review. ABC apa Bapak dan Ibu? ABC? Pengawasin. ABC kok? Ada yang ingat? Komitmen menjaga produk. Komitmen. ABC kok? Singkatannya dulu, yang lebih gampang. ABC kok? ABC Kodam, Bapak dan Ibu. Udah ingat? Wah, kodam. ABC Kodam. Kodamnya A-nya keluar. apa? A-nya apa? Bapak dan Ibu. Saya catat nih, saya kasih poin. Kalau yang bisa nih, Bapak dan Ibu. ABC Kodam. Yang pertama A-nya. Upload. Upload. Bukan upload, Ibu. A-nya apa ya, Bapak dan Ibu? Ada yang bisa? Audit bukan, Bu? ABC Kodam, tugas penyelia halal. Nah, Bapak dan Ibu calon penyelia halal harus paham nih. Tugas penyelia halal apa saja? Yang pertama, ada yang ingat? Mengawasi proses Mengawasi seluruh rangkaian produk halal. Mengawasi proses PPH. Ya. Terus Yang kedua, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Betul, Ibu. Yang ketiga, konya. Mengkoordinasi PPH. Mengkoordinasi PPH. Yang keempat, Mendampingi auditor mendampingi auditor eksternal. Ya, Bapak dan Ibu harus paham tugas dan tanggung jawabnya penyelia halal nih. Ya, tugasnya tadi sudah disingkat ABC Kodam. Nah, ngingetin gampang tuh, awasi, B-nya, C-nya, perbaikan, pencegahan, ya, kemudian koordinasi, kemudian mendampingi. Nah, nggak boleh nih pada saat nanti auditor eksternal datang, Bapak dan Ibu tidak hadir. Ya. Jadi pada saat auditor eksternal datang, Bapak dan Ibu ada di sana mendampingi auditor eksternal. Karena pada saat nanti auditor eksternal bertanya, mereka biasanya akan tanya dulu sama penyelianya. Ya. Baru Bapak dan Ibu misalnya kalau terkait pembelian, saya mau nanya terkait pembelian, ini proses pembeliannya seperti apa? Nah, Bapak dan Ibu infokan kita punya SOP pembelian. Nah, ini PIC dari bagian pembelian. Seperti itu. Ya.
Nah, untuk menyusun laporan auditnya, Bapak dan Ibu harus memahami PLOR di sini. Problem, location, kemudian objective evidence, dan reference. Problemnya apa? Problem di sini adalah masalahnya. Oh, kalau misalnya tadi ternyata ada barang datang, nah, tapi nggak ada di dalam daftar bahan. Boleh di-mute dulu Ibu Maimunah ya? Ibu Mamluatun. Boleh di-mute, Bu. Nah, problem misalnya gini, tadi barang datang, kok pas dicek di dalam daftar bahan nggak ada nama bahan tersebut, ya, Bapak dan Ibu, dari supplier. Nah, itu berarti masalahnya, kok ada bahan datang tapi tidak ada dalam daftar bahan. Ya, lokasinya di mana? Nah, pada saat bahan datang itu kan diterima oleh bagian penerimaan, ya, Bapak dan Ibu. Itu ada di lokasinya di gudang. Kemudian buktinya apa? Buktinya bahan tersebut tidak ada dalam daftar bahan, ya. Pas itu Bapak dan Ibu cek nih. Nah, ini mereknya apa? Udah punya sertifikat halal atau belum? Nah, ternyata tidak ada. Itu buktinya. Kemudian berarti referensinya masuk yang kriteria keberapa Bapak dan Ibu kalau terkait dengan bahan? Kalau tidak ada dalam daftar bahan, kriteria keberapa? Bapak dan Ibu, kriteria 2, betul. Nah, mantap nih ya, Bapak dan Ibu. Kriteria yang kedua, kalau dia tidak ada di dalam daftar bahan nih ya, ternyata bahannya datang tidak sesuai ya, belum ada di dalam daftar bahan, kemudian tidak ber-SH. Nah, ternyata Bapak dan Ibu harus konfirmasi nih nanti ke bagian pembelian. Ya, nanti barangnya dipisahkan dulu. Barangnya dikasih label dulu nih sama Bapak dan Ibu, dikasih label hold. Atau dengan bahasanya Bapak dan Ibu misalnya tidak boleh digunakan ya, biar nanti pada saat Bapak dan Ibu mau produksi bahan tersebut tidak digunakan karena masih dalam proses telusur oleh Bapak dan Ibu ya. Ini teknik mencatatnya, PLOR ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian cycle auditnya apa? Bapak dan Ibu sebagai auditor internal nanti mengidentifikasi nih temuannya tadi. Oh, nggak ada dalam daftar bahan, diidentifikasi, ditulis, infokan ke si auditi. Tadi saya menemukan nih, ada bahan tidak sesuai daftar bahan. Nah, sudah disetujui sama auditinya. Oh, benar, karena dia juga melihat pada saat penerimaan misalnya ya. Terus kemudian direview, diidentifikasi, ditetapkan, diimplementasi, dicatat hasil perbaikannya, direview, tindakan koreksinya, dikasih lagi ke auditor internal. Ya. Nah, oleh Bapak dan Ibu diverifikasi, divalidasi, kemudian bisa close NC-nya. Ya. Nah, evaluasi tindak lanjut ini apa? Mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan dan pencegahan. Nah, yang didokumentasikan itu apa? Catatan audit, risalah kaji ulang. Ya. Nah, ini contoh laporan auditnya, Bapak dan Ibu. Ini contoh laporan auditnya, ada auditornya, kemudian tanggal auditnya, ditujukannya kepada siapa, jabatannya apa, ya. Nah, nanti ini diisi internal audit apa halal, ya. Kemudian plornya di sini ada problemnya, ada lokasinya, ada objective evidence-nya, ada referensinya. Ya. Nanti ini dibuat oleh auditor internalnya, diterima oleh PIC-nya. Auditinya siapa? Ya, akar penyebabnya apa, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, terus kemudian rencana tanggal penyelesaian. Nah, ini sudah masuk sampai dengan evaluasi. Kalau laporan itu sampai dengan referensi. Ya, Bapak dan Ibu sampai di referensi ini. Itu. Kemudian kaji ulang. Nah, kaji ulang apa sih? Kaji ulang itu rapat ya Bapak dan Ibu, evaluasi aktivitas implementasi SJPH yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem. Nah, ini bentuknya itu rapat biasanya Bapak dan Ibu. Bentuknya itu ada direkturnya atau pimpinannya ya. Kalau di Bapak dan Ibu ada pimpinan SPPG-nya misalnya. Nah, kemudian ada kepala SPPG-nya. Kemudian ada manajemen-manajemen yang terkait. Ada si supervisornya, ada si penyelia halalnya. Nah, itu yang akan hadir dalam rapat kaji ulang ini. Ya. Nah, ini harus ada apa? Ada SOP-nya juga Bapak dan Ibu. Pelaksanaannya
Berapa kali? 1 kali dalam 1 tahun. Cukup 1 kali, Bapak dan Ibu. Jadi habis audit internal, Bapak dan Ibu rapat sama manajemen, ya. Nah, ini buktinya disimpan, ya. Bukti tindak lanjut hasil kaji ulang, bukti kaji ulang manajemen dipelihara, hasil kaji ulangnya disampaikan yang terkait, ya. Nah, inputnya apa? Inputnya status kaji ulang sebelumnya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah melaksanakan kaji ulang sebelumnya, nah itu mau dibahas lagi tuh hasil kaji ulang yang sebelumnya. Ternyata terulang lagi di sini, boleh. Ya. Kemudian perubahan-perubahan yang relevan terhadap SJPH. Nah, misalnya apa nih? Misalnya sekarang SPPG harus wajib halal, ya. Karena memproduksi makanan yang dikonsumsi langsung, ya, jadi wajib halal, misalnya gitu. Nah, ada info harus training penyelia halal, nah itu dibahas dalam kaji ulang. Ya, kemudian informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem yang dijalankan. Oh, bagaimana nih kinerjanya saat ini? Itu dibahas. Kemudian ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Oh, kemarin waktu audit internal ada penemuan terkait dengan penanganan hama. Berarti kita harus menerapkan lebih efektif lagi secara berkala untuk penanganan hamanya. Oh, misalnya treptikusnya tadi cuma 1, ya, tapi sekarang ditambahkan lagi treptikusnya, ya, jadi 3 atau 4 di beberapa sudut, ya. Nah, itu. Kemudian yang tadinya tidak pakai flycatcher, Bapak dan Ibu, ternyata di dapurnya banyak lalat. Nah, itu mulai diadakan flycatcher. Misalnya di dapur ada 2 flycatcher, ya. Kemudian di dekat area dapur, di luar area luar ada pohon lalat misalnya, ya. Nah, ada pohon lalatnya misalnya. Nah, itu Bapak dan Ibu terapkan itu gitu, ya. Mulai diterapkan. Jadi untuk penanganan hamanya lebih efektif. Oh, tadinya tidak ada flycatcher sekarang ada ditambah. Oh, kita bikin juga pohon lalat. Ya, pohon lalat kan gampang ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hanya pakai misalnya sedotan, ya, atau seperti tiang panjang, ya, atau kayu panjang kecil gitu ya, Bapak dan Ibu lumuri lem untuk lalat, ya. Nanti biasanya lalatnya hinggap tuh, Pak, ya, Bapak dan Ibu hinggap di ranting tersebut, ya. Jadi Bapak dan Ibu lebih murah juga untuk penanganannya, ya. Nah, kemudian hasil audit internalnya seperti apa, ya. Kemudian evaluasi kinerja supplier nih, Bapak dan Ibu, bahannya bahan yang kritis. Bapak dan Ibu pasti menggunakan daging, ya, baik itu sapi maupun ayam, ya, Bapak dan Ibu. Itu kan masuk dalam kritis, ya, Bapak dan Ibu, di halal. Jadi ada baiknya nanti Bapak dan Ibu melakukan audit supplier. Ya, untuk apa? Untuk melihat langsung, memastikan, oh, bahwa saya ketika saya mengorder si daging ayam ini di RPH penyembelihannya sempurna. Bapak dan Ibu sudah melihat langsung, menyaksikan langsung, terus kemudian kondisi di RPH-nya juga higienitasnya bagus. Nah, itu Bapak dan Ibu memastikan langsung, ya. Jadi usahakan untuk produk-produk Bapak dan Ibu yang kritis, paling tidak 1 kali dalam setahun itu ada audit supplier. Jadi untuk evaluasinya Bapak dan Ibu bisa, oh, kemarin saya audit supplier A, ternyata ada penyembelihan yang tidak sempurna. Ini kita inaktif dulu deh, kita pakai alternatif supplier yang lain. Dan pastikan semua alternatif suppliernya Bapak dan Ibu sudah terdaftar di daftar bahan, ya. Jangan sampai ketika Bapak dan Ibu menonaktifkan si supplier tersebut, Bapak dan Ibu tidak punya alternatif supplier. Ya, misalnya Bapak dan Ibu pakai minyak mereknya Bimoli. Terus kadang-kadang Bapak dan Ibu beli mereknya Vilma misalnya, ya. Nah, ternyata 2 produk ini kosong nih. Ya, kosong, nggak ada di toko yang biasa Bapak dan Ibu beli. Oh, adanya merek lain. Nah, Bapak dan Ibu cek dulu, itu sudah masuk dalam daftar bahan Bapak dan Ibu atau belum. Nah, jadi pastikan ketika Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan bahan-bahannya pada daftar bahan, masukkan semua yang kira-kira Bapak dan Ibu pernah beli.
misalnya Bapak dan Ibu pernah beli 4 merek untuk minyak. Nah, masukkan semua 4 merek ini, ya. Atau misalnya gula juga. Oh, gula tidak hanya satu merek yang Bapak dan Ibu gunakan, ada 4 merek, masukkan empat-empatnya. Jadi ketika salah satu merek mengalami kekosongan atau salah satu merek ternyata harganya sangat tinggi, Bapak dan Ibu pengen beli tapi tidak sesuai dengan budget. Nah, Bapak dan Ibu bisa mencari merek lain yang sesuai dengan budgetnya Bapak dan Ibu. Tapi dengan syarat sudah ada di dalam daftar bahan. Jangan sampai produk tersebut belum Bapak dan Ibu masukkan dalam daftar bahan, tapi sudah Bapak dan Ibu beli. Ya, itu tidak boleh digunakan sebelum ada persetujuan daftar bahan. Dan pastikan yang Bapak dan Ibu beli sudah sertifikasi halal. Ya, jadi proses Bapak dan Ibu pada saat pendaftaran akan lebih mudah karena kalau dalam daftar bahan-bahannya Bapak dan Ibu sudah tersertifikasi halal semua, ya. Kemudian kecukupan sumber daya. Oh, ternyata kalau terkait kecukupan sumber daya, Pak, kita di SPPG kita kurang nih kalau penyeliannya cuma satu, misalnya gitu. Kita butuh penyeliannya dua, Pak, biar saya lebih mudah untuk melakukan pemeriksaannya. Nah, itu dibahas di rapat kaji ulangnya. Terus kemudian peluang untuk melakukan perbaikan. Outputnya apa? Keputusan dan tindakan terkait peluang untuk melakukan perbaikan, kemudian kebutuhan untuk melakukan perubahan pada SCPH. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang ada dalam notulen, ya. Itu mencakup 5 kriteria ini. Ada komitmen dan tanggung jawab, bahan, PPH, produk, pemantauan dan evaluasi, dan pembahasan lain. Nah, tapi sudah mencakup ini notulennya ya, Bapak dan Ibu, boleh. Ini format notulen ini yang ada di manual SCPH, boleh Bapak dan Ibu pakai. Atau misalnya Bapak dan Ibu punya format lain yang lebih memudahkan Bapak dan Ibu, tapi masukkan nih yang mencakup 5 kriteria ini ya, Bapak dan Ibu. Karena nanti ketika Bapak dan Ibu diaudit, ditanya nih hasil kaji ulangnya mencakup 5 kriteria atau tidak. Ya, jadi pastikan mencakup 5 kriteria ini. Untuk formatnya bebas, boleh mengikuti yang sudah ada di manual SCPH atau mau Bapak dan Ibu modifikasi sesuai dengan tempat Bapak dan Ibu biar lebih mudah misalnya. Ya, seperti ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, kita masih banyak waktu nih untuk nanti Bapak dan Ibu mengerjakan tugas. Bapak dan Ibu sudah paham terkait dengan audit internal? Bapak dan Ibu, Izin silakan. Boleh silakan Pak. Pak Yus ya. ya Bu. Ya, silakan Pak Yus. Nah, terima kasih. Begini Bu, Mm-mm. terkait dengan perizinan, karena kita ini kan didanai oleh APBN, tentunya menjadi faktor utama terkait dengan perizinan. Nah, ketika kita mengurus, saya di bagian penyelia di SPPG Bu. Mm-mm. SPPG. Nah, ini kan salah satu syaratnya harus memiliki sertifikat halal untuk SPPG-nya. Betul. Nah, ketika nanti di perjalanan perizinan ini kan kita garap sampai di dokumen pengajuan sama SPH-nya. SJPH. SPH. Pertanyaannya begini Bu, nah, ini kan masih belum kan tadi semua kayak tadi Bu. Ketika kita mengajukan menu-menu atau barang-barang itu Mm-mm. di apa dicantumkan halalnya, Mm-mm. apakah dokumen tersebut ketika kita pengajuan ke pihak yang mengeluarkan halal ini apa tertolak atau gimana Ibu? Setelah Mm-mm. dokumen dari si halal ini, begitu. Mm. Ini berarti terkait dengan daftar bahan ya, Pak ya? Ya, Mm-mm. Nah, pastikan Pak, bahan yang Bapak pakai semua ada sertifikat halalnya. Nanti Bapak boleh cek di sini ya. Saya buka ini ya.
Nah, ini Bapak bisa cek di sini di webnya yang BPJPH ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini nih misalnya Bapak dan Ibu menggunakan bahan apa ya? Misalnya di sini minyak kelapa sawit. Nah, sawit misalnya mereknya apa ya? Nanti di sini Bapak dan Ibu pastikan yang sudah Bapak dan Ibu biasa pakai itu sudah sertifikat halal ya Bapak dan Ibu. Kayak misalnya Bapak dan Ibu pakai misalnya apa Pak bahan yang biasa Bapak dan Ibu pakai? Misalnya apa Pak ya Yusron di tempat Pak Yusron yang bahannya biasa dipakai nih? Minyak apa Pak? Minyak atau gula atau garam? Ini Garam misalnya. kesulitan kita cuma satu, Apa Pak? yaitu di Lumajang karena kami dari Lumajang untuk Mm-mm. mencari RPH atau RPU-nya. Oke, benar. Iya, Pak. Banyak nih SPPG kemarin. Oh, saya di luar daerah. Kita susah nih biasanya kalau mau ke RPH yang udah SH itu bisa ratusan kilo ya, Pak. Itu ya, bisa istilahnya bisa berjam-jam lah untuk sana gitu ya. Atau pengiriman mereka ke tempat Bapak gitu ya. Nah, itu Pak, memastikannya adalah kalau misalnya Bapak di RPH terdekat tempat Bapak, Bapak audit saja, audit supplier, Bapak pastikan proses penyembelihannya sesuai syariat, Pak. Itu. Jadi Bapak ke tempat RPH yang biasa Bapak beli, Bapak cek penyembelihannya sesuai atau tidak. Kemudian kondisi RPH-nya bagaimana di sana. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu pakai sistem seperti itu. Ya, karena misalnya terlalu jauh dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata nanti sudah masuk verifikator, Bapak dan Ibu dikembalikan nih harus yang ber-SH misalnya ya. Berarti Bapak dan Ibu memang mau tidak mau harus cari RPH yang sudah ber-SH. Seperti itu, Pak. Tuh, ya. Begitu Pak Yusron. Ya, Bu. Mm-mm. Nanti Bapak boleh masukkan yang RPH tempat Bapak biasa gunakan ya. Itu Bapak lakukan audit ke sana prosesnya sesuai syariat atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ternyata Bapak sudah masukkan nih RPH-nya Bapak, kemudian di verifikator dikembalikan karena mereka mau RPH-nya yang sudah ber-SH. Nah, itu berarti mau tidak mau Bapak harus ganti nih. Harus cari RPH yang sudah ber-SH. Seperti itu, Pak. Mm-mm. Ya, Pak Yusron. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut, Ibu. Ya, boleh. Ini Bapak dan Ibu sudah lemas. Semangat. Ayo, Bapak dan Ibu semangat. Sudah makan siang, sudah sholat zuhur. Materinya satu lagi, tugasnya satu lagi, Bapak dan Ibu. Nanti banyak waktu buat menyelesaikan. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa selesai. Tinggal satu tahapan lagi, post-test selesai. Ya, Bapak dan Ya, Ibu. saya mau tanya boleh nggak Bu? Boleh, Pak. Silakan. Ini siapa nih? Ya, Siapa nih? Edi, Edi Pak Rufianto. Robi. Ya, Oh, Pak Edi. Pak Edi. Nyebutnya Pak Edi ya, Pak? agak terserah. Ya, jadi gini Bu, kalau Hmm. di sini kan sebelumnya kami sudah melakukan uji untuk kelayakan air minum. Karena Mm-mm. untuk air sumur sendiri itu nggak bisa dipakai gitu loh ya. Jadi Oke. kami eh, dapatnya itu air galon isi ulang RO yang sudah dari apa dinas itu sudah di approve. Tapi sayangnya kemungkinan Mm-mm. nggak ada SH-nya itu gimana Bu? Oh, karena air RO ya, Pak ya? Air RO yang Iya, udah di-approve dari dinas juga belum ada SH. iya. Oke. Nah, kalau begitu, tapi Bapak tidak pakai sendiri ya filter yang buat air RO-nya ya? Gimana? Yang di tempat Bapak air bersihnya sudah dianalisa tidak masuk ya? Iya, nggak masuk untuk air minum, untuk teman Heeh. atau untuk masak nggak masuk. AMDK. Heeh, untuk Iya, nggak AMDK-nya masuk. nggak masuk ya. Oke. Nah, kalau Bapak sudah pakai yang dinas yang sudah di-approve ternyata belum ber-SH, nah itu nanti ini Pak, pada saat diauditnya saja Pak, pada saat diaudit. Tapi Bapak punya punya hasil analisa air RO yang dari dinas ya Pak? Punya. Punya. Nah itu dipegang saja Pak. Nanti pas audit
pas auditor eksternalnya datang boleh ditunjukin itu Pak. Oke. Ya, Wah, kalau misalnya buat air RO-nya ya Pak ya. Nah, itu kan air RO itu buat Bapak masaknya ya. Tapi kalau iya, untuk pencucian alatnya kan Bapak pakai air Bapak biasa ya. iya, Pak Benar. biasa. Nah, itu yang penting nanti Bapak sampaikan sama auditor. Kalau untuk masak kita pakai RO yang sudah di-approve sama dinas. Nah, hasil analisanya Bapak dan Ibu bisa tunjukkan tuh ya. Nah, untuk Oke. pencuciannya Bapak pakai air yang punya Bapak sendiri. Tapi Bapak boleh tuh Pak airnya dianalisa yang air bersih aja, jangan yang AMDK. Jadi Oh bisa iya, layak untuk pencuciannya. Itu oke, oke. pencucian alatnya. Itu. Gitu ya Pak Edi. Ya, terima kasih ya Sip, untuk mantap responnya. Pak. Sudah memisahkan antara air yang digunakan untuk memasak dengan air pencucian. Nih ya, Bapak dan Ibu, ini juga penting nih. Air yang digunakan untuk masak dengan air pencucian itu sebaiknya air yang berbeda. Kalau pencucian itu kan kayak misalnya tadi kayak Pak Edi, ini airnya tidak AMDK, tidak lulus AMDK. Nah, itu untuk pencucian alatnya. Nah, untuk pemasaknya pakai yang air RO. Ya, karena kalau misalnya biasanya air RO itu manufaktur sudah pakai tuh Bapak dan Ibu, atau misalnya Bapak dan Ibu produksinya makanan yang steril ya, misalnya yang langsung disajikan langsung siap makan ya, itu kayak misalnya produk-produk yang istilahnya tuh langsung dikonsumsi Bapak dan Ibu, jadi tidak perlu dimasak lagi tapi kita bisa langsung makan. Nah, itu biasanya sudah pakai RRO ya, ada filterisasinya yang khusus untuk air masak seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu, sampai pukul 2 ya kita bisa tanya jawab. Nanti pukul 2 saya bahas untuk tugasnya. Saya share dulu deh ya Bapak dan Ibu. Saya share dulu untuk tugasnya. Sebentar. Saya share di mana Bapak dan Ibu, boleh share di chat room sini. Bapak dan Ibu bisa download kalau dari chat room. Atau kirim ke Pak Aldo, Bu. Oh, kirim ke Pak Aldo. Atau kirim di Kirim ke grup. saya, Bu. Oh, boleh kirim ke Pak Aldo ya. Baik, saya kirim ke Pak Aldo. Sudah saya kirim Pak Aldo. Sudah terima Pak Aldo? Sudah, Bu, ini langsung saya kirim. Oke, baik Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu, udah dikirim di grup ya, silakan di-download. Boleh dibuka Bapak dan Ibu, silakan. Saya izin buka juga sambil bertanya boleh Bapak dan Ibu. Sudah memahami terkait audit ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu mulai proses auditnya bisa menggunakan checklist tersebut, mulai dari komitmen. Oh, ternyata pas Bapak dan Ibu mau audit, kebijakan halalnya sudah ada belum? Ya, kalau misalnya sudah ada, Bapak dan Ibu checklist sudah. Kalau misalnya belum, tulis kenapa belumnya. Ya, kalau misalnya sudah, oh sudah dibuatkan spanduk di PPG-nya Bapak dan Ibu nih, kita udah punya kebijakan halal. Ya, sudah disosialisasikan juga ke karyawan semuanya. Ke supplier-supplier juga sudah disosialisasikan bahwa kita lagi proses SCPH nih, ya. Jadi kita butuh semua bahan-bahan yang dari supplier itu yang sudah SCPH. Ya, Bapak dan Ibu sudah sertifikat halal, baik itu bahan tambahannya, ya Bapak dan Ibu, bahan bakunya itu sudah SH. Ya, kayak misalnya Bapak dan Ibu pakai misalnya penyedap rasa itu sudah SH atau belum. SH-nya harus SH BPJPH ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya SH-nya masih SH yang dulu yang MUI itu sudah tidak berlaku kecuali ternyata si supplier tersebut menghabiskan kemasannya ya Bapak dan Ibu. Karena ada yang sudah sertifikat halal tapi masih pakai kemasan yang sertifikat logo lama. Ya, biasanya mereka menghabiskan kemasan tuh Bapak dan Ibu. Mereka biasanya menghabiskan kemasan entah itu 6 bulan atau 1 tahun ya karena mereka sudah terlanjur cetak banyak kemasan. Tapi ternyata mereka juga sudah BPJPH ya. Jadi nanti yang Bapak dan Ibu cantumkan adalah
nomor ID BPJPH-nya, ya, bukan nomor yang ada di kemasan dengan kemasan lamanya, ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi perlu diperhatikan, yang logonya masih MUI itu sudah harus logo terbaru yang BPJPH. Bapak dan Ibu bisa dicek produk halal yang seperti tadi saya cek ya, misalnya sudah halal belum nih bahan yang saya pakai. Saya pakai bahan A, B, C, D, cek dulu. Nah, Bapak dan Ibu sekarang tidak perlu lagi. Kalau dulu ya Bapak dan Ibu itu harus minta ke suppliernya. Bapak dan Ibu, vendor-vendornya ya, vendor-vendornya dimintain ini mana nih sertifikat halalnya. Saya mau sertifikat halalnya kirimin gitu ya. Kalau kuantitinya kecil, nggak dikasih biasanya Bapak dan Ibu ya. Kecuali kuantitinya besar, baru mereka akan berikan nih. Nah, tapi sekarang Bapak dan Ibu lebih mudah, karena Bapak dan Ibu cuma cek di produk halal BPJPH, nah, sudah ada nomor sertifikatnya, sudah ada nama produsennya. Itu Bapak dan Ibu tidak perlu minta dari suppliernya, boleh. Screenshot aja nih untuk file dokumen daftar bahan yang Bapak dan Ibu misalnya tulis di pemeriksaan bahan ya, udah sertifikat halal atau belum, sertifikat halalnya ada tidak atau tidak. Nah, Bapak dan Ibu boleh upload screenshotnya itu bahwa dia sudah SH BPJPH, ya, boleh. Nah, sekarang kita bahas untuk materinya ya, Bapak dan Ibu. Tugasnya, bentar saya buka tugasnya. Ini saya buka tugasnya ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum saya bahas tugasnya. Nah, ini studi kasusnya sudah dibuka ya Bapak dan Ibu. Di sini ada studi kasus untuk audit internal, melaksanakan internal audit, dan menyusun laporan dan tindak lanjut audit internal. Nah, di sini saya bacakan, sesuai rencana kerja manajemen PT Berkah Mandiri Nirwana, Pak Dadan sebagai SPV pengolahan, supervisor ya, Bapak dan Ibu, pengolahan, ditugaskan melakukan audit internal halal yang dijadwalkan pada tanggal 10. Nah, jadi Pak Dadan ini adalah auditor internalnya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian sesuai pembagian tugas yang diatur oleh ketua tim, ya, ketua tim internal audit, Pak Dadan mendapat tugas untuk mengaudit bagian pengadaan. Nah, audit internal ini dimaksud sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi, ya. Saat melakukan audit di gudang penyimpanan bahan yang menjadi bagian tanggung jawab bagian pengadaan, Pak Dadan didampingi Pak Irfan. Jadi Pak Irfan ini kepala bagiannya, Bapak dan Ibu, saya tandain ya, kepala bagian pengadaan. Nah, kemudian menemukan adanya bahan baku air kemasan yang digunakan bagian pengolahan sebanyak 15 galon merek Banyu Segar, ya, 15 galon merek Banyu Segar. Ini, sebentar, warnanya biar. Nah, ini merek Banyu Segar. Ya, yang tidak terdapat label halalnya. Nah, dari telah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, air kemasan yang digunakan seharusnya merek Aku Sehat. Nih, harusnya Aku Sehat ya Bapak dan Ibu, tapi yang dipakai adalah yang datang adalah Banyu Segar. Nah, telah memiliki sertifikat halal. Aku Sehat sudah punya halal nih. Kemudian si Pak Dadan memastikan di webnya BPJPH. Nah, ini bisa cek produk halal Bapak dan Ibu ya. Ini webnya bpjph.halal.go.id.
Dan memang air kemasan Banyu Segar belum memiliki sertifikat halal. Nah, saat dikonfirmasi, Pak Irfan memberikan keterangan bahwa air kemasan Banyu Segar sebanyak 15 galon baru didatangkan dari supplier seminggu lalu sebagai alternatif karena aku sehat mengalami kekosongan stok. Ya, bagian pengadaan tidak melaporkan ke penyelia halal. Nih, bagian pengadaannya ya, Bapak dan Ibu, processingnya. Ya, nah, ke penyelia halalnya Pak Toyib di sini ya. Dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan air kemasan tersebut. Karena tidak mengetahui bahwa dia harus melapor jika perubahan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan. Ya, tuh. Nah, di sini berarti auditornya siapa Bapak dan Ibu? Nah, kita isinya di sini dulu ya Bapak dan Ibu. Ini kan Auditornya Pak ada dan. Dadan. Betul sekali, mantap Ibu, Bapak Dadan. Ya. Terus kemudian tanggal auditnya tanggal Auditinya berapa? Pak Irfan. Agustus 2025. Auditinya 10 Pak Agustus. Irfan, benar. Terus untuk apa? Penyelianya Pak Toyib ya? Iya, betul. Tanggal auditnya tanggal berapa Bapak dan Ibu? Tanggal 10 Agustus. 10 ya. 10 Agustus 10 Agustus. 2025. Nah, Pak Irfan jabatannya apa? Kepala bagian Pak Toyib ya. pengadaan. Ini internal audit apa Bapak dan Ibu? Internal audit halal. Ya, internal audit halal. Boleh diwarnain. Nah, ya. Oke, kita pakai sistem floor nih, Bapak dan Ibu. Berarti temuannya terkait apa nih? Terkait ketidaksesuaian, Bu. Ditemukan Ketidaksesuaian. ketidaksesuaian Ya, Bu. Terkait air penggunaan bahan yang tidak sesuai. air dalam kemasan ya Bu. Ya. Dalam kemasan merek apa Bapak dan Ibu? Itu Banyu Segar. Banyu Segar. Ini Banyu Segar. Segar. Itu. Yang tidak apa Bapak dan Ibu, Banyu Segarnya sudah SH belum? Belum Belum. SH, masih Tidak belum halal. bersertifikat halal. Buktinya apa? Ada berapa banyak Bapak dan Ibu? 15 galon. 15 galon. Bukan ketidaksesuaian. Air dalam kemasan merek Banyu Segar. Oke, buktinya pas itu. Buktinya apa lagi Bapak dan Ibu? Kesesuaian. Tidak ada dalam daftar bahan nggak? 27. Ada dalam Sampai tahun biru, tahun daftar bahan. Oke, lokasinya di mana? Lokasinya di ini suaranya tumpang tindih. Ini mohon izin yang bocor. Ada yang bocor Ibu. ini Bapak dan Ibu. Mohon izin, pelatihan ini fokus untuk pelatihan. Jadi tolong meeting atau mungkin yang sedang merumpi ataupun apa, tolong dihentikan Ibu Bapak. Fokus pelatihan, saya khawatir nanti Ibu Bapak tidak lulus gara-gara terlalu banyak meeting. Saya udah mengingatkan dari pertama kali ya Bapak Ibu. Meeting merugi ya Bapak dan Ibu. Ya. Ngopi dulu Pak. Baik, lanjut lagi ya Bapak dan Ibu. Boleh suaranya dikeluarkan tapi untuk ngisi form ya Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu tadi saya sudah menginfokan kalau misalnya terkait daftar bahan dia masuk yang mana? Referensinya 5 kriteria. Masuk yang kriteria keberapa? Bapak dan Ibu? 2, betul. Berarti 5.2. Bahan. Sini kriteria SJPH. Oke.
Nah, ini dibuat auditnya tanggal berapa, Bapak dan Ibu? Auditnya tanggal 10 Agustus. Agustus 2025. Agustus. Auditornya namanya siapa tadi? Pak Dadang. Pak Bapak Dadang. Pak Dadang apa Pak Dadan? Pak Dadang. Pak Dadan. Auditinya siapa? Bapak Irfan. 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 Pak Irfan. Nah, penyebabnya Bapak dan Ibu, kira-kira kenapa nih kok tahu-tahu si 15 galon ada di bagian pengadaan nih? Airnya kosong. Kosong. Aku sehat, Aku air sehat. merek Air aku Habis. sehat, Sehat. apa? Langka, apa kosongan? Kosong. Mengalami Kekosongan. kekosongan. Oke, terus apa lagi penyebabnya? Penyebabnya apa? Apa tadi ini? Tidak dilaporkan perubahan. Nah, tidak Dilaporkan perubahannya. melaporkan pengadaan kepada siapa? Penyelia ya. Iya, Pak Jaja. Penyelia halal dalam kurung Pak Toib. Ya, Oh, iya. betul. Toib. Baik. Nah, terus ada lagi nggak penyebabnya Bapak dan Ibu? Kira-kira? Tadi udah kosong, pas itu nggak dilaporin ke penyelianya. Kira-kira kalau kayak gini udah ada prosedurnya apa belum? Belum. Nah, Bayu segar, air bayu Belum segar tidak ada label ada halal. Label SOP. halal. Ya, SOP terkait pelaporan Laporan. pengadaan bahan. 30 sah. Nah, terus apa lagi Bapak dan Ibu penyebabnya? Tidak ada di dalam? Dimasak rebus. Penyebabnya belum Belum masuk. Belum ada label halal. terdaftar di daftar Coba yang di dapur ada. bahan. Satu Ya, ikat saja. Dijamal, pilih yang besar. apa yang Bocor, besar Pak. Bapak? Bocor, Pak. Pak Eko, apa siapa nih? Bukan saya, Bu. Yang Oh, besar, bukan Bu. Pak Eko. Oke, ini cukup ya Bapak dan Ibu. Masuk Ibu, nyoba Ibu. Ya, Menurut saya akar permasalahan yang ah, besar itu adalah ketidaktahuan petugas tadi, Bu. oh betul, berarti tidak ada SOP ya Pak. Ya, Oke, mantap ya. Kita next ke tindakan perbaikannya itu Bapak dan akar Ibu. permasalahan yang paling kuat. Betul. Perbaikannya apa? Berarti Bapak dan Ibu. Dibuatkan SOP. Oke, mantap. Membuat SOP terkait pelaporan. SOP apa Pak? Biasanya namanya nih. SOP pengadaan bahan ya. Betul. Dan bahan terkait pelaporan pengadaan. Bahan. Nah, kemudian apa lagi Pak? Bu? Mendaftarkan merek banyu Segar. banyu segar dalam daftar bahan ya. Terus ketiga, sosialisasi ya Pak. Sosialisasi SOP. Betul. Ya, SOP pengadaan bahan. Ada lagi nggak Bapak dan Ibu kira-kira perbaikannya? Cukup? Cukup? Ya. Melaporkan? Ini melaporkan pengadaan kepada penyelia halal. Nah, pencegahannya Bapak dan Ibu biar nggak terulang nih. Biar nggak kejadian lagi di tahun depan. Kira-kira perbaikannya apa nih Bapak dan Ibu? Apa Bapak dan Ibu? Memastikan semua semua anggota bahan atau semua bahan sudah ada terdaftar dalam daftar bahan. Ya, cukup? Cukup ya? Cukup ya Bapak dan Ibu? Cukup.
Nah, tanggalnya kira-kira Bapak dan Ibu kalau temuannya terkait seperti ini, seminggu selesai nggak? Kira-kira. Harusnya selesai, Bu. Selesai ya, kira-kira seminggu ya, nggak sampai sebulan ya Bapak dan Ibu. Harus 1 minggu. secepatnya. Secepatnya, berarti kita selesai di tanggal berapa nih Bapak dan Ibu? 18 Agustus ya? Iya. 17 Agustus atau 17 Agustusan libur? Ya, menurut saya terlalu 17 tanggal jauh. merah, Bu. 18 Iya, saja. 18. Menurutnya gimana Pak? Ini Bu, ini kan masalah persoalan makanan. Mm-mm. Persoalan makanan itu adalah hal yang terpenting ketika kalau tidak disegerakan maka nanti ya Mantap. kejadiannya seperti itu Bu. Kalau Lebih kejadiannya cepat. bahan yang berbahaya, kalau perlu tanggal 10, tanggal 11 harus diselesaikan sudah Bu. Oh, mantap Bapak. Lebih cepat, lebih baik ya Pak. Iya Bu. Betul. Kira-kira tanggal 18 atau lebih pendek lagi Bapak dan Ibu kira-kira waktunya? Begini, Bu. 15, Bu. Ini kan terkait dengan perizinan. Perizinan itu kan regulasi, cepat tidaknya kan kita tidak paham yang bisa memastikan pihak yang bersangkutan. Ini kan butuh waktu ya Pak? Ya. Iya, oke. Seminggu berarti ya Bapak dan Ibu, karena buat daftarin dalam daftar bahan itu biasanya kan approvalnya butuh sekian hari. Jadi butuh waktu. Boleh 18 Agustus saja ya Bapak dan Ibu. Nah, sebetulnya kan begini Bu, tadi kan iya, sudah Pak. ada solusi sebetulnya. Cuma Bapaknya kan tidak tahu. Kan sudah mengganti. Sebetulnya nggak perlu mendaftarkan, tetapi cukup mengganti air itu dengan air yang sudah memiliki sertifikat halal. Apalagi boleh. kalau kemudian ini sih nunggu kan tidak akan segera terdistribusikan. Itu pendapat kami. Nah, itu akan lebih mudah kalau sudah ada di dalam daftar bahan ya, Bapak dan Ibu. Tapi kalau ternyata alternatifnya adalah tidak ada di dalam daftar bahan, berarti butuh waktu untuk minta persetujuan. Ya, itu. Jadi boleh kita spare waktu seminggu ya, Bapak dan Ibu. Kita sepakati spare waktu seminggu. Oke, Pak Hamdun? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Jadi spare waktu nih untuk kira-kira kalau misalnya ternyata yang ada di dalam daftar bahan semuanya kosong, Pak. Ya, jadi harus daftar bahan baru nih. Ya kan butuh waktu kurang lebih persetujuan itu 3 hari lah ya. Gitu. Jadi kita isi seminggu. Oke. Verifikasi itu kasih waktu 1 hari setelah tanggal penyelesaian. Berarti tanggal 19 ya, Bapak dan Ibu. Tanggal 19 Agustus 2025. Nah, komentar ini diisinya apa? Komentar ini diisi dari tindakan perbaikan sama pencegahannya, Bapak dan Ibu. Yang pertama tadi membuat SOP, ya kan? Berarti SOP pengadaan bahan telah dibuat. Tanggal berapa Bapak dan Ibu buat SOP? Tanggal 11 ya. Agustus 2025 ya, dan telah disosialisasikan tanggal 12 Agustus. Nah, di sini terlampir daftar hadir, sosialisasi, terus SOP pengadaan, terus foto sosialisasi. Itu. Ya. Nomor 2, mendaftarkan merek. Telah mendaftarkan merek Banyu. Mendaftarkan merek Banyu Segar. Terus kan dia belum ada SH-nya, Bapak dan Ibu. Kira-kira kalau perbaikan ini akan ke close nggak nih? Atau mengganti Bapak dan Ibu jatuhnya? Mengganti pengadaan dengan air yang lain. Air yang sudah tersertifikasi halal ya, Bapak dan Ibu. Itu ya. Berarti yang kedua ini solusinya bisa dapat nih.
telah mencari alternatif air yang sudah tersertifikasi dan dimasukkan dalam daftar bahan, ya, tanggal berapa nih? Misalnya tanggal 15 Agustus. Nah, tuh ya Bapak dan Ibu, tanggal 15 Agustus. Terus kemudian apalagi nih sosialisasi sudah melaporkan ya, berarti yang di sini melaporkan pengadaan bahan kepada penyelia halal setiap ada pengadaan bahan baru. Ya, terus dari pencegahannya, nah ini selalu memastikan daftar bahan halal per minggu misalnya. Per minggu tiap bulan. Nah, untuk mengetahui apakah ada bahan baru atau tidak. Nah, di sini sudah bisa di close ya, Bapak dan Ibu, sudah bisa di close. Auditornya tadi Bapak Dadan, ininya Bapak Irfan, terus selanjutnya penyeliannya Pak Toyib, ya, Pak Toyib. Nah, Bapak dan Ibu ini contoh ya, ini contoh. Nah, kemudian di sini ada checklist audit, Bapak dan Ibu. Nah, di checklist audit ini diisi tanggal auditnya, tanggal hari ini, ya, Bapak dan Ibu, 30, sekarang tanggal 2 ya, 2 November 2025, auditornya, nama Bapak dan Ibu nih, auditornya. Misalnya di sini nama saya sebagai penyauditinya, misalnya Bapak Rifki misalnya ya. Lokasi auditnya di SPPG misalnya Sukamaju. Nah, ini Bapak dan Ibu langsung ke bagian bahan, Bapak dan Ibu di sini. Langsung ke bagian bahan. Nah, Bapak dan Ibu di sini di checklist Bapak dan Ibu di bagian bahannya, Bapak dan Ibu silakan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini pertanyaannya apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal dan tidak menggunakan bahan tidak halal, atau bahan yang mengandung najis atau bahan berbahaya sesuai dengan ketetapan Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Berarti Bapak dan Ibu checklist iya, ya. Di sini di checklist iya. Checklist iya. Nah, checklist iya. Terus apakah bahan yang digunakan memenuhi aspek keamanan? Checklist lagi, misalnya iya. Terus kemudian apakah tersedia daftar bahan halal yang telah disetujui BPJPH? Misalnya iya, ya. Nah, kalau misalnya apakah setiap penambahan bahan baru dilaporkan dan telah mendapat persetujuan? Misalnya di sini, Bapak dan Ibu checklistnya tidak. Nah, dari jawaban tidak ini, Bapak dan Ibu buat perbaikannya di laporan audit dan tindak lanjut hasil audit internal. Itu ya, Bapak dan Ibu, silakan. Bapak dan Ibu checklist dulu di bagian bahan. Nanti kalau misalnya sudah selesai buat LTKP-nya dari bahan yang Bapak dan Ibu jawab tidak, nah sudah dibuat ini, baru Bapak dan Ibu checklist semuanya yang ada di sini. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ini contohnya, pengisiannya saya kirim ke, atau di capture sama Bapak dan Ibu, boleh silakan. Contoh pengisiannya. Ini saya dikirim saja, Bu. Dikirim. Ini contoh ya, Bapak dan Ibu. Nanti pengisiannya Bapak dan Ibu ambil dari checklistnya Bapak dan Ibu di SPPG masing-masing dari bahan. Ini nih ya, kalau misalnya jawaban tidak, berarti saya harus buat nih
Apakah setiap penambahan bahan baru? Nah, ini temuannya adalah saya tuliskan di sini, belum ada itu ya. Belum ada pelaporan ditemukan, belum ada pelaporan kan? Belum ada pelaporan untuk bahan baru ke DPJPH atau LPH. Nah, nanti Bapak dan Ibu tuliskan buktinya apa, lokasi seperti itu ya. Ini contohnya saya kirim ya Bapak dan Ibu. Contohnya saya kirim ke Pak Aldo ya. Siap, Bu. Sebentar, Terima kasih, Bu. saya save dulu. Contohnya saya kirim ke Pak Aldo, Bapak dan Ibu mencontoh pengisiannya seperti ini. Tapi kasusnya berbeda ya. Kasusnya tergantung di SPPG Bapak dan Ibu terkait dengan checklist bahan. Ini saya tandain ya, terkait dengan checklist bahan. Nah, ini saya warnain. Nah, Bapak dan Ibu silakan yang ada di bahan ini ya, sampai sini nih, sampai dokumen pendukung bahan. Nah, kalau ada jawaban, ambil satu saja ya, misalnya banyak nih tidaknya di sini. Nah, ambil satu saja ya. Saya save dulu, saya kirim ke Pak Aldo ya. Sebentar saya tutup. Saya kirim ke Pak Aldo. Nah, saya sudah kirim, Bapak dan Ibu, Pak Aldo, sudah saya kirim, Pak Aldo. Untuk contohnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk kasusnya silakan Bapak dan Ibu dari masing-masing SPPG-nya yang terkait dengan bahan. Kita buka lagi ya. Ini. Nah, ini saya buka lagi. Silakan di checklist dulu yang bahannya tempat Bapak dan Ibu. Ada salah satu yang tidak. Nah, itu dijadikan untuk LTKP-nya. Ini ya. Sudah saya kirim Bapak dan Ibu ke Pak Aldo. Nanti akan di-share oleh Pak Aldo, Bapak dan Ibu. Atau boleh nih saya sudah kecilkan nih. Nah, ini contohnya ya Bapak dan Ibu. Silakan untuk yang tempat Bapak dan Ibu. Nah, waktunya masih panjang Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalnya sudah selesai yang ini, silakan tugas duanya yang belum selesai boleh dilanjutin. Batas waktu tugas 3 sampai kapan, Bu? Tugas 3, semua tugas sebenarnya pukul 3, Pak. Itu. Jadi tugas 3 secepat Bapak sudah selesai langsung diupload ke tugas 3 ya, Bapak dan Ibu. Jadi sisa waktunya bisa dipakai buat selesai yang tugas 2 belum selesai atau tugas 1. Batasnya semua pukul 3, Bapak dan Ibu. Jangan lupa absen, Bapak dan Ibu. Waktu absennya masih cukup. Masih sampai pukul 3. Silakan absen dulu. Takut ada yang absennya terlewat. Silakan absen, Bapak dan Ibu.
Nah, kalau untuk tugas Bapak dan Ibu, untuk nama auditornya dan nama penyelianya sama ya. Bapak dan Ibu di sini kan sebagai penyelia dan juga sebagai auditor internal. Jadi boleh nama Bapak dan Ibu di sini ditulis. Nah, ini sama juga namanya. Karena Bapak dan Ibu penyelia dan auditor internal. Bu, izin tanya. Boleh, Pak. Silakan. Pak siapa nih? Rizky. Pak Rizky, oke. Silakan Pak Nanti Rizky. nanti upload tugasnya itu semua, Bu. 7 lembar itu. Satu file, Pak. Ini satu file. Iya, satu file itu kan ada 7. Betul. Oh iya. Ya, sudah tugas 3. Izin bertanya. Silakan Ibu. Bu, berarti untuk studi kasus di tugas 3 itu untuk laporan auditnya disesuaikan sama studi kasusnya kan ya? Sesuai dengan di tempatnya Bapak dan Ibu di SPPG. Iya. Betul. Masih Bu. Sama-sama. Jadi sesuai dengan checklistnya di sini nih, yang checklistnya tidak apa nih. Kalau tadi saya contohin tidak itu di pelaporan ya, Bapak dan Ibu. Jadi saya buat LPKP-nya terkait dengan pelaporan. Nah, kalau ternyata Bapak dan Ibu ada yang terkait dengan bukti persetujuan tersedia dan simpan. Oh, nggak ada nih, misalnya. Nah, ini buat ternyata banyak tidaknya nih, karena belum ngerjain sama sekali ya Bapak dan Ibu. Pilih salah satu saja. Ya, pilih salah satu saja sama Bapak dan Ibu. Izin tanya, Bu. Boleh, Ini silakan. kita ngerjain tugasnya mulai dari bahan atau checklistnya dari awal, Bu? Enggak, Bu, dari checklistin bahan dulu aja, Bu. Bahan aja ya, Bu? Oke. Nanti kalau misalnya memang Ibu punya waktu, boleh di checklist yang lainnya. Tapi kalau enggak, yang intinya yang bahan dulu aja, Bu. Bahan dulu ya. Oke, Bu, Ya. terima kasih. Sama-sama. Ini ya Bu, tugas 3 kan ada 2 yang dikirim. Cuma ketika saya download, tetap yang tadi itu Bu, bukan yang sudah ada tulisannya contoh itu Bu. Oh, ini Pak, judulnya diganti Pak. Oh, Pas enggak, Bapak download, atau saya kirim dengan judul yang maksudnya berbeda. enggak gini Bu, maksudnya di sini itu kan harusnya sudah kan diedit sama Ibu tadi ya. Iya. Sama Pak Aldo belum dikirim sepertinya, Bu. Oh, belum dikirim, Pak. Saya kirim ini aja ya, Pak. Chatroom ya. Saya kirim via chatroom ya. Sebentar, Oh saya iya Bu, kirim ya Bu. via chatroom. Nanti Bapak dan Ibu download dari chatroom ya. Download dari mana, Bu? Dari chatroom, Bu. Iya, dikirim aja Bu. Saya kirim sebentar. Saya harus close dulu biar bisa kekirim. Soalnya terus terang saja ini kan masih belum mudeng Bu. Nanti kita sambil lalu belajar. Bapak logatnya kayak Bali, Pak. Apa Jawa Timur, Pak? Timur. Halo, Bu. Madura, Pak. Sudah saya kirim di chatroom, Pak. Silakan dibuka yang sudah saya contohkan. Kalau ini mungkin sudah bisa, Bu. Nah, itu contohnya seperti itu. Bapak dan Ibu tinggal ikutin nih. Oh, terus berarti belum saya belum mungkin. Penyebab itu bisa. Saya lagi Bapak dan Ibu bisa ngelayani buat satu ngerjain tas. Ibu mau tanya, auditor internal Ibu kita sendiri. ya Bu ya?